kabarnya ya? Mudah-mudahan sehat karena ini hujan terus setiap hari. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi Go Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ini datang jauh banget nih dari Bali, ada Dahlia Polan. Hai. Ih, kita kayak udah 7 purnama ya, nggak pernah ketemu nih. Dari ya nanti kita ngobrol. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Pokoknya minggu ini dari minggu kemarin ada banyak sekali berita yang beredar di luar sana, tapi yang menjadi highlight kayaknya hari ini yang masih menggemaskan gitu adalah berbalas pantunnya antara Ari Lasso dan Dirli Joshua gitu ya. Ini postingan terbarunya Ari Lasso semalam. Walaupun ada yang di post habis itu dihapus, ada yang di story udah nggak ada lagi gitu. Ini kalau kita baca ini di feednya ya, di posting gini. Ini setelah rangkaian kemarin ya. Kemarin kan sempat tuh rame Ari Lasso tuh posting di semua postingannya Dirli yang ada foto-foto yang kayaknya yang motret itu dari fotografernya Ari Lasso gitu kan, yang punya. Tolong hapus ya. Foto-foto Bali tolong hapus. Saya yang bayar, kok kamu yang pakai gitu kan. Ada lagi, semua foto Bali kawinan Luna Maya minta Anda hapus. Karya fotografi dilindungi undang-undang dan pemilik hak atas foto-foto adalah saya minta hapus gitu. Terus ada lagi kan, jangan minta balikin, balikin sih? Ada tuh nih ya. Kan udah dibilangin jangan minta balikan, katanya gitu. Kapan ya saya minta balik? Kayak mungkin bukan balikan, balikin. Kan kata Dirli dia udah balikin tuh semua pemberiannya Ari Lasso. Gitu gak sih? Dia dibalas kemarin itu waktu hari Minggu, ini panjang juga udah sempat viral dan jadi berita ya. Pokoknya dia bilang gini, kalau dari Dirli dia bilang gini, saya tahu fans kamu banyak ya, kamu banyak yang bela pasti karena kamu orang baik. Siapa sih yang akan percaya omongan saya, tapi saya juga punya banyak bukti dan saya diam selama ini tidak melawan kamu karena tidak mau anak-anak ke bawah. Jadi tolong diam-diam aja ya, nggak usahlah pakai gaya-gaya nyerang mental perempuan kayak preman pasar. Kalau kamu merasa masih ada masalah sama saya yang belum selesai, mari kita bicarakan baik-baik secara dewasa gitu. Terus si Dirli ini juga bilang dia punya banyak bukti kok bahwa yang sering kali nyuruh Dirli ngapus foto itu adalah Ari Lasso. Kalau lagi marahan Ari Lasso kata Dirli ya, suruh hapus fotonya. Ntar kalau udah baikan suruh munculin lagi itu foto gitu kan. Terus bahkan si Dirli tuh ngerasa saya tuh salah apa sih sampai kamu tuh kayak begini gitu loh. Padahal Dirli tuh kayak sudah sering merawat Ari Lasso, ya kan, segala macam lah pada saat sakit, pas saat anaknya sakit, Ari Lasso sakit aja dia lebih jagain Ari Lasso gitu kan kalau kata Dirli. Nah postingan Ari Lasso semalam apa jawabannya? Set bunyinya. Congratulations Dirli Joshua, you win katanya. I give up. Kamu menang, aku nyerah katanya. This game is too complicated for anak band like me katanya. Permainan ini terlalu kompleks. Kamu di liga yang jauh lebih tinggi. Saya baru menduda dan memang tak banyak pengalaman dalam hal percintaan. Nilai-nilai yang saya anut ternyata tak cukup untuk membahagiakan seorang high profile woman from high society like you. You have a very beautiful face, a very sexy body and very good heart. Semoga 15 tahun masa menjandamu segera berakhir, mendapat pria yang baik, kaya raya, yang bisa memberi bermiliar sebulan, penuh kelembutan dan single, tanda seru. Iya benar yang single dong ya. Kenapa juga harus disebut 15 tahun masa menjanda? Kadang-kadang kita suka nggak inget loh, udah berapa lama sih kita menjanda. Dahlia kamu udah berapa lama? Udah langsung kaget ditanya Dahlia Polan. Kalau terus ada lagi. Oh ada lagi soal itu, soal si Dirli bilang dia balikin semua pemberiannya Ari Lasso termasuk buku yang pernah dikasih Ari Lasso di tahun 2020. Kita kan jadi bertanya-tanya ya. Oh tahun 2020 Ari Lasso pernah kasih buku ke Dirli Joshua. Padahal Ari Lasso kabar perceraiannya di tahun 2024. Kamu ikut ketawa. Ya kali itu buku apa gitu kan. Itu. Coba kita lihat komentar netizen aja. Kamu seneng. Ya aku juga sering dapat buku dari penulisnya ya. Siapa tahu dia tulis buku. Yang tua-tua gak mau kalah banget sama anak muda kayak gitu. For anak band like me, sumpah pemilihan katanya persis kayak anak SMP baru puber. Wak katanya gitu. Itu manajer Ari Lasso, take over nggak IG-nya katanya gitu. Yang berikut, ini ya anaknya, maksudnya anaknya kayak dia sedih lah kata. Tolong suruh Jule deketin dia dah, capek banget gue lihat mereka berdua. Dewasa genset daripada Ari Lasso. Lanjut,
Emang Dirli Joshua Gen Z ya? Enggak kan, milenial kan dia. Milenial yang semua jadiin Gen Z. Oke, kita sekarang ngobrol sama Dahlia Polan. Dahlia Polan. Iya. Biar deg-degan. Kita lihat dulu profil ya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Dahlia Polan. Apa kabar sih kamu? Baik sekali. Baik sekali. Jadi kamu sekarang kembali syuting. Iya. Oke. Nah, ini ada artikel yang mau kita tanya ke kamu. Ini pasca perceraian ada berita bahwa kamu tuh tinggalnya di kosan. Bahkan pada saat perceraian kamu tidak gugat apa-apa, hak asuh anak bahkan enggak, gonong gini juga enggak gitu. Enggak ada nuntut apapun. Hanya mau cerai aja udah. Jadi kamu beneran tinggal di kosan nih? Sekarang aku ngekos, ya. Enggak, maksudnya emang kan bukannya rumah kalian ada 2 ya? Enggak, kita satu rumah di Bali. Cuma punya satu rumah? Satu rumah di Bali. Yang baru kalian bangun induk kan? Baru selesai dibangun, betul Baru sekali. selesai dibangun terus kamu minta cerai? Iya. Iya, sebelumnya tinggalnya kontrak? Sebelumnya kita sewa-sewa, jadi kan bangun rumahnya tuh lumayan lama, ada 3 tahun lebih lah kita bangun rumah itu. Jadi sewa gitu. Terus udah kamu tinggalin aja itu rumah? Tinggalkan semuanya. Apa ya kalau boleh tahu ya? Apa yang membuat kamu kayak ya fokus kamu udah bercerai aja gitu? Kamu nggak pengen ribet ya? Lama. Iya, karena itu nggak mau ribet. Intinya cuma nggak mau ribet. Terus menurut aku kalau misalkan aku minta gono gini atau apa bagi harta segala macam, menurut aku akan sangat banyak memakan waktu. Dan aku juga kan harus fokus kerja lagi. Oke, banyak memakan waktu. Iya, itu dia yang aku pikirin, cuman kayak udah deh yang penting selesai deh, sisanya terserah. Gitu. Fokus cari kerja lagi. Ini sejak kapan sih kamu mulai kepikiran untuk kembali kerja lagi gitu? Setelah meninggalkan rumah langsung hubungin kayak manajer aku bilang kayak yuk deh gas kita kerja lagi gitu. Tapi kan berpikir bahwa untuk berpisah ini kan kamu proses ya dari tahun 2023, sebenarnya 2024, dari 2025. 2 tahun lalu tuh udah ada mengarah ke sana. Cuman baik lagi, rujuk lagi, terus setahun kemudian ada lagi mau kayak gitu lagi, cuman akhirnya rujuk lagi. Terus kemarin terakhir tuh di bulan Januari kayak aku pikir kayaknya emang udah nggak bisa dilanjutin deh, udah sangat tidak sehat. Sangat tidak sehat. Kamu sempat cerita ya sebelum-sebelumnya ketika ya ada masalah gitu, kamu sempat ngerasa insecure gitu. Iya. Ada perasaan itu? Ada. Sampai ketawa gitu. Ada banget. Ada banget. Kalau boleh cerita apa yang kamu alamin pada saat itu? Jadi aku tuh sempat di tahap yang buat ketemu orang tuh takut lebih ke kayak takut salah ngomong, terus anggapan aku soal mereka apa ya, jadi kayak nggak berani ngomong atau ketemu sama orang baru tuh susah banget gitu. Tapi akhirnya kayak perlahan kembali lagi menjadi diri aku sendiri. Termasuk ketemu teman-teman lama? Kalau ketemu teman-teman lama enggak lah, karena mereka kan kayak udah tahu kan sebenarnya aku kayak apa orangnya. Jadi kalau ketemu teman lama jadi tuh ada kekhawatiran apa nih kalau misalnya ketemu orang baru tuh, kekhawatiran mereka berpikir apa gitu misalnya contohnya? Kayak kenapa sih si Dahlia gini, kenapa sih gitu. Jadi banyak takut ngomongnya. Terus aku tuh bisa kayak ketemu sama orang ngobrol, ntar pulang kepikiran tuh berhari-hari kayak salah nggak sih gue ngomong gitu, salah nggak ya, dia mikir apa ya gitu. Berapa lama tuh kamu ngerasa itu? Wah lama banget. Lama banget, bertahun-tahun aku kayak gitu. Sampai makanya aku milih untuk diam di rumah, terus jarang banget ketemu teman. Even Diki, kita udah maksudnya sahabatan lama tuh kayak ya udah nggak berani aja ketemu orang. Jadi proses itu lama banget ya? Lama banget. Pasca ada ya rame, mulai ada di sosial media itu? Sebelum itu, bahkan sebelum itu. Karena kamu sendiri yang mulai merasa atau karena memang ada masalah? Ada masalah yang bikin aku jadi kayak insecure sih. Gitu doang. Tapi setelah itu ya udah sekarang aku I'm back. Happy. Jadi apa yang membuat kamu akhirnya bisa kembali menjadi Dahlia Polan versi terbaik menurut kamu? Ketemu sama teman-teman, terus dapat support dari orang-orang yang emang tahu aku seperti apa aslinya. Terus ditemenin terus, kayak mau ngapain pun, ayo Le, ayo. Mereka manggil aku Le kan, jadi kayak ayo Le, bisa lah gini, ayo kita jalan ke sini. Terus akhirnya ya udah. Terus setiap ketemu orang baru kayak beberapa orang bilang kalau kamu sampai ketemu orang terus orang itu nggak suka sama kamu, salahnya di mereka karena there's no way, you're so lovable, dia bilang gitu. Jadi aku kayak ya I'm okay gitu. Ditemenin nih, kamu ceritanya ketika kamu ditemenin itu buat kamu sesuatu yang membuat kamu terharu sih. Iya. Why? Ya karena ya udah teman-teman aku baik-baik semua, jadi aku happy aja. So kamu grateful. sempat merasa sendirian? Sempat merasa sendiri. Jangan bikin aku nangis dong Kak Ros. Sebel banget, baru mulai. Gitulah. Merasa sendiri dan itu nggak enak? Kak Ros jangan bikin nangis. Tuh kan udah bilang. Memendam semua sendiri.
nggak tahu mau cerita sama siapa. Orang lain belum tentu ngerti apa yang kamu alami. Capek, Lumayan ya. lelah. Udah, bahas yang lain yuk. Ini masalahnya kita kalau sama Dahlia Polan ada banyak sekali gitu ya perjalanan kita pernah wawancara kamu Iya. gitu dalam hubungan kamu gitu. Di tahun 2015-2018 gitu ya. Kita ajak nonton lagi gitu gimana ya dia ya. Seperti apa sih pada saat itu gitu ya. Dahlia di umur 18 19, 17, 18 tahun. Kita lihat yang berikut. Dahlia memilih Fandi sebagai pendamping hidup, paling nggak kekasih. Itu karena apa? Nyaman. Nyaman. Fandi yakin dan mengimani menato nama Dahlia Polan di hati kamu. Karena apa? Cinta. Cinta. Setelah kamu menjalani pernikahan, terus punya James gitu. Di usia yang kamu masih 20 ini, kamu ngerasa apa? Emang ya oke, gue seneng banget atau aduh kayaknya kok gue juga masih butuh waktu ya buat main. Seneng sih, maksudnya lebih seneng sekarang sih. Karena jadi kayak kemana-mana juga malas karena pengennya di rumah aja udah seneng main sama dia di rumah berdua gitu. Seru aja. Kalau kamu melihat kamu yang masih muda itu di situ, apa yang ingin kamu ngomong Dahlia yang sekarang ke Dahlia yang dulu itu? Ada yang ingin kamu sampaikan? You'll get through it. You get through it. Akan. Tapi aku tidak menyesali apapun ya. Sampai saat ini kalau ketemu orang ditanya nyesel nggak? Nope. I Karena have kamu 3 beautiful children. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali. Cuman mungkin sekarang aku dapat versi aku yang lebih baik lagi. Balik lagi seperti dulu, jauh lebih happy. Jadinya still love my kids. Jadi ya udah. Ini ada lagi satu video lagi ya, wawancara ketika ditanya apa yang membuat kamu memutuskan untuk menikah di usia muda gitu. Kamu menikah di usia 18 tahun menikah. Dan jaraknya 12 tahun ya waktu itu sama Fandi. Kita lihat cuplikannya berikutnya. Nikah muda di mata Dahlia Polan. Apa sih kalau di mata kamu sebenarnya pernikahan di usia apa idealnya sebetulnya dalam angan-angan kamu ada nggak tuh 20 kah? Saya dulu kepikiran mungkin paling muda 20 kali ya, 20 paling muda. 20 ya 20-an. Terus menurut aku di mata aku apa ya? Seru kali ya. Seru. Maksudnya yang tadinya ketemunya cuma bisa sehari kayak sore doang terus pulang gitu. Terus kalau misalnya nikah muda kayak seru aja, kayak masih bisa pacaran tiap hari ya nggak sih? Kita keluar bareng, pulang masih bareng juga. Dahlia, itu kan pandangan seorang Dahlia Polan di umur berapa tuh begitu? Hah? 18 kayaknya. 18 tahun ya, 17 apa 18 tahun tuh. Kalau sekarang nih gitu ya, kan kamu udah nggak yang ngejalanin pernikahan nih. Itu kan bayangan seorang anak yang masih usia belasan nih sekarang udah jadi ibu anak 3 gitu. Seberapa jauh bedanya antara khayalan itu dan kenyataan harus dijalanin gitu. Aku tapi nggak bisa juga. Cuma maksudnya kalau kalian yang berumur 18 sama kayak aku di waktu itu, kalau kalian ketemu orang yang tepat kan Iya betul. who knows kan? Karena ada orang yang nikah muda sampai tua masih Iya, bareng. betul. Jadi kita nggak bisa patok itu juga. Cuman so far sih karena aku juga sama Fandi cerainya juga berujung baik-baik aja sekarang. Terus kita masih ngurusin anak bareng-bareng. Jadi kayaknya Tapi kan gitu Ya. kan, biar bisa ketemu sering-sering. Setelah kalian ketemu sering-sering, kenyataannya gimana? banyak yang syuting Pak. Butuh me time ya. Iya. Aman-aman aja. Bener-bener aku tuh tidak ada penyesalan sama sekali sih sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak ada. Nggak ada. Kalau- It's life, it is what it is kan. Jadi kayak udah. Ya udah, tapi ya itu tadi kan sebenarnya aku udah pernah nanya tuh, di usia 19 kamu punya anak, habis itu punya anak lagi, habis itu punya anak lagi gitu, langsung 3. Ada nggak sih perasaan kayak, ya mungkin natural juga ya, bahwa kayak aduh pengen main, capek. Capek ada, Itu capek pasti ada, Itu ya kan? aku nggak munafik. Capek, ya siapa sih yang nggak capek ngurusin anak 3 terus masih kecil-kecil. Capek aku nggak munafik, tapi aku happy ngejalaninnya. Kalau untuk soal atasan anak-anak tuh, aku benar-benar happy karena aku benar-benar ngelihat tumbuh kembangnya mereka. Pertama kali mereka ngomong, pertama kali mereka jalan, itu nggak akan bisa digantiin dengan apapun. Jadi sampai sekarang tuh kalau aku visit mereka di rumah tuh masih bisa, Mama,
peluk-pelukan gitu, Itu nonton priceless bareng. ya, Jadi pasti. iya, jadi nggak ada. Tapi dari seorang Dahlia Poland sendiri secara kamu pribadi ya, bukan sebagai seorang ibu gitu. Ada nggak sih momen-momen di mana kamu ngerasa kehilangan jati dirimu gitu? Kayak ya, Ya itu tadi yang insecure tadi sih. Insecure itu sempat ngerasain insecure. apa yang kamu rasain? Kamu kan tadi sampai temanmu bilang kamu tuh cantik, kamu lovable. Kamu sempat Iya, ngerasa iya. apa? Sempat ngerasa apa ya? Like not good enough Not good enough for everything ya. for everything. In everything. Jadi kayak ya udah waktu itu fokusnya sama anak sampai bener-bener nggak mikirin diri sendiri kan. Jadi kayak berapa kali teman ketemu nggak bisa. Mungkin lebih ke kayak apa ya? Karena nggak ada social life aku bener-bener tidak ada dan menghabiskan waktu 24 jam sama anak-anak di rumah. Jadi ada mungkin itu juga bikin aku buat ketemu orang tuh jadi ada rasa takut karena saking lamanya aku nggak kemana-mana gitu loh. Cuman udah fine aja. Fine aja. Oke, baik. Kalau waktu nanti nikah lagi nih, contoh ya angan-angan jauh ya. Kalau nanti pasanganmu yang selanjutnya akan bilang kamu di rumah aja. Udah nggak usah kerja, di rumah aja. Diam loh. Dia nggak loh. Kayak gitu. Kamu di rumah aja terus kita pindah ke Kemana? daerah Bukan, pokoknya ya. Nggak ada, diam. Diam. Jadi kamu kalau bayanganmu nanti kalau kamu misalnya kamu menikah lagi, kamu ingin menjadi apa? Tetap bekerja? Iya, Dia aja yang kerja? Iya dong. Nah, iya dong lagi. Enggak dong, aku pengen apa ya? Karena aku sekarang setelah selesai pisah, terus aku juga ngejalanin hidup aku bener-bener kayak kerja, terus ketemu temen, bener-bener living my life for myself. Jadi kalau someday kita nggak tahu, aku mungkin sekarang bilang aku udah nggak pengen menuju ke arah sana, nggak ada pikiran sama sekali. Cuman kalau someday terjadi kan kita nggak tahu ya. Kayaknya aku akan tetap menjalani hidupku seperti ini sih. Pengen tetap bisa hangout sama Teman-teman. teman, terus masih bisa jalan, masih bisa kerjain apa yang aku suka gitu loh. Emang dulu nggak bisanya kenapa? Fokus sama anak. Kita panggil aja temannya gimana untuk buka-bukaan. Ada Diki Prezet yang kita lihat. Diki! Hey. Apa kabar? Ya ampun. Kursinya mana? Ini Pangku, di pangku sama kita kamu. lihat dulu ini ya apa video kebersamaannya Nanti Diki dia sama Dahlia Poland yang ternyata temenan dari sejak kamu Dahlia umur berapa? 15? Lebih ya? Lebih kecil ya? 13, 14. 13, iya Masa sih? benar. Orang dia mulai aja baru umur 14 dunia hiburan ya. Enggak, Iya aku beneran, karena waktu itu udah jadi video model klip video klipnya dia. kita. 13 tahun? Iya. Serius? Serius. Iya. Coba kita lihat video kebersamaan mereka berikut ini. Oke, ini salah satu sahabatnya Dahlia Poland ya. Iya. Jadi kamu tuh selama dia nikah tuh udah nggak pernah halo-halo sama Dahlia? Jarang karena Waktu dia pacaran kamu boleh halo-halo nggak sama dia? halo, kita sering kita di lokasi juga sih. Ya halo sekedarnya aja ya. Sekedar Maksudnya aja kan ada. dia ada pacar juga kan gak enak ya. Oh, kamu yang nggak enak apa dilarang? Enggak, dia yang Enggak. kita yang nggak enak. Kita nggak enak, akunya kamu nggak nggak enak. enak aja. Iya, Oh, ini menghargai aja pacarnya dia. Soalnya kamu posting foto-foto lama itu pas di bulan apa sih dia? Pas Dahlia Poland ngajuin gugatan cerai. Tuh di bulan Agustus, iya kan? Iya. Nih, Oh my ini God. iya biar Nah, iya, ini dia masih 13 tahun waktu ini. masih jadi manusia katanya. Ini Emang sekarang jadi apa? Enggak kan ini Sebelum jadi sebelum vampir. GGR. Iya, sebelum foto ini tuh sebelum vampir. GGR. Ih, lucu banget sih, ya ampun. Kita Masih masih so muda-muda chill. banget ya. Aku aja masih 16, 15 tahun, dia masih 13 tahun kayak gitu, masih kecil banget. Iya, masih kecil kita. Aku aja nggak nyangka dia masih nyimpen foto itu, Karos. Enggak, tapi kenapa kamu posting itu pas saat dia ngajuin gugatan cerai baru kamu posting itu foto? Enggak, karena kan Enggak, aku ngugatin sebelum Agustus ini. Iya, maksudnya. Malah dibuka sendiri. ini apa namanya, emang momennya tuh kita tuh lagi flashback aja. Oh, itu udah sering ngobrol tuh. Iya, Lagi kita lagi flashback. flashback kayak, tahu nggak sih aku punya foto dulu zaman kita lagi syuting video klip Ada ada cinta Cinta. loh, dia bilang gitu. Iya. Mana? Aku lihat kan. Terus langsung aku Enggak jujur posting Li, aja. ini pertama kali kalian kontak lagi ya. Apa tuh? Pada Dahlia gini. Kayaknya gue udahan deh gitu. Iya. Iya kayak gitu. Orang pertama yang aku telepon tuh dia. Dia udah di jalan. Dia bilang,
Diki, aku ninggalin rumah. Demi apa? Iya bener. Aku ninggalin rumah nih, aku pergi kata dia gitu kan. Ya ampun, tapi sebelumnya gak ada kabar. Mesti nggak pernah yang halal. Jarang, dulu jarang banget. Kita tuh benar-benar intens lagi tuh baru sekarang-sekarang. Setelah Bulan-bulan purnama gitu. Ada Halia. Kan kamu temennya dari dia kecil tuh ya? Iya. Dari umur 13, 14. Terus tiba-tiba dikawin umur 19 gitu. Dia nangis tau. Dia nangis. Bener, jadi dulu posisinya sebelum dia nikah, malam-malamnya tuh dia bareng sama aku, sama saudaranya juga. Ada sama manajer kita tuh Mila. Terus kamu sempet ngelarang gitu nggak sih? Dahlia ngapain sih kamu kawin sama... Enggak, dia lebih kesedih, dia lebih kesedih. kan suaminya waktu tua banget ya. Cubit-cubit. Enggak. Aku sedih aja karena mungkin kan kita Kalau kan udah deket di nikah bakal lokasi. susah Oh iya bakal susah ketemu. Itu yang bikin kamu sedih. Ya kan kita kan di lokasi tuh dulu kayak intens banget. Berdua mulu. Aduh sedih deh. Bener-bener berdua. Berdua terus. Iya, berdua terus, tidur berdua, apa-apa berdua, jajan berdua, pindah lokasi berdua. Terus tiba-tiba dia Jangan nangis. nggak bisa anjir. Emang ya kayak ngerasa kehilangan aja gitu takutnya nggak bisa terus bareng-bareng setiap hari kayak dulu gitu aja sih dulu. Kan udah sekarang. Iya. Kamu cerita ini aja masih sedih gitu ya? Enggak, aku tuh memang kalau sama Diki tuh ketemu mulai dari ngakak, terus nanti kayak udah ngakak, capek, bengong dulu, terus ntar tiba-tiba keinget apa, nangis berdua, terketawa lagi, kayak gitu. Kayak nggak nyangka sekarang bisa kayak dulu lagi gitu. Bisa Iya. bareng-bareng terus setiap hari. Jadi pokoknya kalau misalnya Dahlia ke Jakarta, walaupun aku ada kerjaan, pasti aku bakalan sempetin waktu nemuin dia, nyempetin waktu buat nemuin dia. Jadi sedekat dan sedalam itu Iya. hubungan kalian. Berarti kita bisa kasih mikrofon panas ya. Nih Ya, jadi kamu bikin akan nangis memberi lagi, mikrofon sama. ini kepada apa yang pernah atau ada atau dipunyai oleh Dahlia, silakan. Kamu akan memberikan mikrofon panas ini kepada yang Gimana? Gimana nih? Kamu di briefing kan nih misalnya aku akan memberikan mikrofon ini kepada Oh, oke, perempuan oke. yang kemarin habis apa Oke. gitu atau yang sekarang sudah Aku akan memberikan mikrofon ini kepada orang yang dulu susah banget dibilangin. Lu juga sama. terutama dibilangin soal apa. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Ruby Indo Secret. Tadi mikrofon panas sudah dikasih ke orang yang kalau dikasih tahu susah. Susah. Contohnya, dibilangin. kamu Gue bilangin juga apa? bisa ngomong yang sama, Ki. Misalnya kamu bilang apa misalnya? Ya misalnya aku kasih tahu apa aja kayak jangan gini, udah mendingan kamu lebih Atau baik kayak apa. jangan kayak gitu deh. Jangan gitu deh, mendingan jangan sama ini deh atau enggak mendingan bagusnya sama ini deh gitu. Kayak iya tapi Enggak, lu juga sama, Ki. Ini kita bisa debat tapi Oke, sekarang gantian Dahlia. Kamu mikrofon panas itu mau kamu berikan kepada. aku akan ngasih mikrofon ini yang udah janji mau nyamperin aku ke Bali tapi nggak datang-datang. Dari sejak kamu pindah ke Bali. Enggak, dari bulan Juli kemarin. Buat lu. kerja kan, kerja Nggak dulu. usah membahas. Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Oke, langsung. Aku mau kasih mikrofon ini ke orang yang kerjaannya Apa? kerjaannya pergi-pergi mulu. Kau pergi-pergi lu. Pergi-pergi mulu. Aku Pergi-pergi ninggalin aku terus ke Bali. Aku akan kasih mikrofon ini ke yang balik lagi ke yang Ono, balik lagi ke yang Ono. Enggak sama sih. Enggak ya ampun. Yang mana nih? Yang mana? Ini lagunya jangan ini dong. Aku mau kasih mikrofon ini sama orang yang selalu bikin aku ceria dan Oh, kok kadang ceria kadang sedih. Amin. Ya aku ada penasaran tadi. Aku mau kasih mikrofonnya sama orang yang pergi-pergi melulu. Aku nggak diajak. Jadi dia pergi sama siapa? Enggak, maksudnya dia pergi-pergi mulu, nggak mau tinggal di Jakarta gitu loh, Kak Feni, sebel kan, kayak udah sih kamu di sini aja gitu. Oh, oke. Ini ada card game sih, silakan dibuka. Dahlia dulu buka. Satu-satu. Satu-satu.
Ki, jujur selama berteman sama aku, apa momen yang bikin kamu kesel banget sama aku? Ya itu dia, susah dibilangin aja sama terlalu Lu juga mungkin- sama masalahnya. Kan kalau susah dibilangin kan biasa ya, tapi yang bikin kesel pas kamu bilangin ini dia nggak nurut tuh yang kesel banget gitu kamu. Ya dia orangnya agak batu ya. Terus kayak ini tuh nggak bagus gitu. Tapi tetap aja dilakuin. Oh. Kadang-kadang gitu. Tetap Oh. aja. Aku yakin kok sama beberapa ya, maksudnya sama orang-orang yang baru pun misalnya atau sama siapa. Sehingga pada saat dia lakukan apa yang terjadi? Pada saat dia maksa. Akhirnya bener kan omongan gue gitu. Tapi kan sekarang udah bener kan? Iya. Kadang ada yang bener juga. Oke, gantian Diki. Dahlia, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari dari pernikahan kamu supaya kalau menikah lagi terhindar dari kegagalan. Apa yang kamu pelajari? Aduh, kenapa begini pertanyaannya? Pacarannya kurang lama, Pacarannya pertanyaannya kan sebenarnya itu udah 2 tahun, seharusnya udah cukup. Harusnya. Cuman mungkin lebih ke kayak harus benar-benar lihat karakter pasangan kamu itu seperti apa. Kelihatan kok. Karakter pasangan kamu itu seperti apa, itu yang harus dipelajarin. Terus 2, cara dia bersikap sama kamu itu juga harus dipelajarin lagi. Terus udah gitu apa lagi ya? Support sih, harus dilihat dari cara dia support kamu untuk apapun yang kamu kayak apa ya Putuskan, dreaming. to do. Ya itu sih. Oke. Jadi harus buka komunikasinya harus sejelas itu ya. Kamu pengennya apa, dia pengennya apa, kedepannya kalian mau apa, itu Yes. planning, visi misi itu. Betul. Betul. Yang berikutnya nanti ya kita ada undang 1 bintang tamu lagi. Ini Oke. teman-teman kalian juga ya. Ada Christiana. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Christiana. Hai. Ini adalah salah satu contoh suami ya yang banyak juga kadang dihujat, kadang dipuji sama netizen ya. Itu benar. Itu benar. Tapi kemarin yang seru nih mereka habis liburan ke Korea, tapi anak kamu yang nomor 2 nggak bisa Iya, keangkut. nggak bisa. Susternya visanya ditolak kan. Jadi mau gimana lagi? Daripada Siti berubah jadi Sumala kan. Jadi ya udahlah. Yang harusnya seneng-seneng Iya, ngurusin iya. 2 balita gitu Benar. ya. Karena ada bapaknya. Bapaknya ngapain? Ngurusin anak. Oh, ngurusin anak. Ngurusin ya? Sarena. Jadi 1 aja udah buat kalian Iya, karena Sarena tuh aktif banget, Kak. Oh. Jadi kalau misalnya dia nggak sama susternya, kita agak kewalahan sebenarnya. agak takut juga di Ya, dan negara Siti kan orang. saat itu baru, mamahnya baru meninggal kan. Oh. Baru berapa hari gitu mamanya meninggal. Baru seminggu atau berapa Iya, minggu iya. gitu, lupa. Heeh. Jadi kayak kasihan aja kalau misalnya Siti harus ngurusin anak segede itu sendirian gitu, tanpa siapapun. Oh, jadi kamu mikirnya sampai sejauh itu. Iya. Wow, kita lihatnya. Tapi seru, tetap seru ya. Seperti apa momen liburannya berikut ini? Ini momen liburan emang udah direncanain lama. Iya, emang kita udah rencanain ini dari awal tahun. Karena kan kemarin aku full syuting kan, nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak mungkin di tahun ini kita mau liburan gitu ke Korea. Tiba-tiba takdir saat itu mamanya Siti harus ninggalin kita. Dan itu sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan. Itu tuh Siti sampai kayak bingung, kayak aku berangkat nggak ya? Dan itu dia Siti tuh terpuruk banget. Aku tuh namanya juga ibunya yang Iya, meninggal iya, ya Karos. iya. Aku tuh jadi mikir kayak ya mungkin liburan ini bisa untuk menggantikan, bukan untuk menggantikan ya, Iya. bukan untuk menggantikan kehilangan, Menambah tapi rasa- mengurangi rasa sedihnya aja. Jadi ya aku bilang kayak nggak bisa kok, bisa. Terus Udah jalan gimana dia pada saat di sana tuh gimana? Diem aja. Diem aja. Oh. Kebanyakan diem, masih nangis-nangis di tengah-tengah. Cuman aku ajak, ada Sarena kan saat itu kan, Sarena memang aktif banget, lucu banget. Jadi buat menghibur lah buat mamahnya. Dan di sana juga lagi dingin, jadi lebih adem aja sih di sana. Dan alhamdulillah berhasil, Karos. Berhasil gimana? Berhasil lebih turun, emosinya nggak terlalu parah kayak awalan pas di Jakarta. Itu nangis setiap hari. Wah, gitu. nangisnya parah. Jadi agak ada intermezzo lah dia. Jadi keliburan gitu agak. Ya lebih tenang aja di sana. Karena aku jadwalnya penuhin supaya dia nggak terlalu pusing. Nggak ada momen sendiri. Iya, nggak ada momen diem sendirian. gitu ya. Mm-mm. Jadi ya sambil ya itu seru banget sih, tapi itu video-videonya ya. Ini komentar netizen juga kita lihat ya bunyinya apa. Secara nggak langsung kalian kasih kesempatan buat Sarena jadi dirinya dan anak, karena anak pertama juga butuh me time tanpa embel-embel kakak. Benar. Gitu ya. Ini kan karena ya dia baru punya adik juga gitu. Itu dia berasa juga nggak sih bahwa setelah punya adik itu ada perasaan, ada saingannya gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Karena dari pas adanya lahir pun, aku lebih mengutamakan Sarena daripada adanya. Oh gitu. Bukan karena aku pilih kasih, tapi karena Sarena udah mengerti. Oh iya sih. Siapa mamahnya, siapa papahnya, gimana rasanya untuk dipilih kasihin. Jadi aku lebih memilih yang udah mengerti dulu
Jadi yang belum mengerti nanti aja nanti juga dia pasti ngerti pas udah gede nanti. Kalau udah gede nanti. Oh. Ada lagi komentarnya, coba kita lihat bunyinya apa lagi. Nggak apa-apa, justru ini jadi momen berharga buat Sarendul. Jadi dia bisa me time sama orang tuanya tanpa harus mikirin perannya sebagai seorang kakak. Ini sama ya, kurang Ini sama. lebih mirip. Tapi kan ya kalian sebagai orang tua kadang kalau mesti ninggalin anak gitu ya, pasti Iya. kepikiran lah gitu Iya. kan. Tuh gimana tuh? Tapi kan asisten kita nggak ada yang ikut. Iya. Gagal semua. Susternya Gagal pun semua. Semua Karos. Dia ada berapa 4 harus? orang. Empat-empatnya nggak 4 ada. orang visa ditolak semuanya. Oke. Parah semuanya ditolak. Padahal udah pesen belum. Udah. Udah pesen hotel. Udah pesen hotel, udah pesen tiket, semuanya gagal semua. Oh no. Uang Gagal balik. semua. Uang balik. Enggak. Kan seminggu sebelum berangkat, Karos. Oh, wow. Nggak bisa. Ya dinikmatin nggak bisa. aja ya. Iya. Jadi kayak kita pelajaran aja, mungkin di berikutnya nggak usah terlalu semangat untuk bawa semua gitu. Lumayan itu. Iya. Tapi ya namanya juga orang udah kerja kan pengen menikmati. Tapi nggak apa-apa jadi pelajaran juga, Karos. Jadi kayak lebih hangat hubungan kita. Karena di sana kan nggak ada suster, nggak ada asisten. Iya. Kita ngurus arena barengan, sharing buat mandiin, buat ngasih makan. Kita kan nggak pernah lakuin di sini kan. Iya. Karena ada suster, ada segala macam. Iya. Nah di sana kita merasa kayak Bener-bener cuma bener-bener bertigaan jadi gitu orang ya? bertiga dan jadi orang tua pada seutuhnya gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah nih? Nggak. Ini pertama kalinya Siti keluar negeri atau misalnya keluar rumah tanpa pakai asisten sama sekali. Oke. Siti mandi aja pakai asisten, Karos. Kamu tahu sendiri kan? Jadi dia sebenarnya butuh asisten. Iya. Bukan. Iya. Kita kan kembali lagi tetap di Rupi No Secret. Iya. Iya. Oke, komentar netizen. Komentar netizen banyak nih. Padahal muka suaminya si Bat kayak bad boy banget, taunya gentle. Dia kadang gentle, kadang suka ngebully istrinya juga ya. Iya, Kamu benar. imbang lah, imbang. Berikut coba kita lihat. Memuliakan istri, rezeki ngalir terus, Masya Allah. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Kalau begini pasti pesan makanan nggak mungkin buat sendiri, istrinya dipesenin juga kan? Makanan apa? Kalau kamu pesen makan gitu, online gitu, kamu pesennya buat kamu sendiri atau kamu tanya, Siti kamu pesen apa? Tergantung ada berapa orang di dalam rumah. Kamu pesenin semua? Biasanya. Oh, ini 1, 2, 3. Mas. Kalau misalnya siap. Tapi kalau next lah nanti ya. Kamu mending yang di provide seluruhnya aja. Kamu tetap kerja tapi ya semua dari suami atau kamu akan 50-50 modelnya? Kalau aku dari dulu selalu 50-50. Enggak, emang aku enggak ini Dari sih. dulu selalu 50-50. Dan dulu. Bentar, jangan ditangkap salah ya. Enggak, cuma maksudnya aku tuh orangnya nggak bisa yang minta dan nggak bisa gimana-gimana. Jadi kalau misalnya aku ada ya udah kenapa nggak aku aja gitu loh. Iya, Aku dia tuh gitu. orangnya kayak gitu. Iya. Dia kalau misalnya ada pacar pun, kalau misalnya ada yang mau ngasih sesuatu sama dia nggak mau. Kayak, Salah. Iya, Iya, aku nggak jangan bisa. kasih apa-apa. Nggak bisa karena aku kan dari kecil udah kerja kan. Bersih sama Siti kayak gitu. Iya, udah kerja jadi Siti nggak kan kayak bisa. gitu, tapi kamu tetap provide gitu. Gimana tuh caranya sampai dia akhirnya mau nerima gitu? Aku nikahin Siti kan memang dia sudah besar namanya ya. Jadi aku nggak mungkin menurunkan gaya hidup yang dia sudah jalanin sebelumnya. Oke. Jadi gimana caranya biar dia bisa terprofit dan tidak mengurangi apapun yang sudah dia jalankan saat itu. Jadi ya mau nggak mau aku harus kerja keras. Jadi tapi dia mau menerima kan ada perempuan tadi yang Nggak mau tetep. Tadinya nggak mau. Dia tetap nggak mau sampai sekarang pun gitu. Dia nggak pernah minta apapun. Sama sekali. Nggak pernah minta. Kamu beliin aja. sama banget kayak dia. Karena Nggak pernah udah minta apapun. terbiasa Persis. kerja, Karena jadi dia nggak bener. bisa. Jadi kalau mau sesuatu, dia misalnya ada uang bulanan kan, itu dia tabungin, dia beli sendiri. Iya. Oh, tapi kamu tidak pernah tidak memberi ya. Kamu selalu tetap walaupun dia tolak kamu tetap kasih. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Wah, ini viral lagi dia nih kayaknya. Oke, berikut di Q&A buat semuanya. Nih, Kak Dahlia dan juga Kristiana. Kalau kalian nih punya anak perempuan, nanti pas usia 16 tahun gitu, ada yang deketin cowok tapi jauh lebih tua usianya. Beda 12, 13, 14, 15 tahun. Apa yang akan kamu lakukan? Aku injek leher laki. Ada mukanya astaga. injek leher laki. Dia mukanya udah gitu. Nggak bisa. Diki, Apa? Diki, kalau misalnya kamu nanti punya anak perempuan, Enggak.
Enggak. Sama aku ingin juga. Enggak boleh ya. Nggak boleh. Dahlia. Kalau masih pacaran nggak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba diajak nikah, no. Tapi itu Pacaran trigger di boleh. awal. Itu trigger Aku di awal. pacaran nggak oh pacaran sama yang lebih tua banget. Tuanya tuh sampai iya. 20 tahun gitu. Iya, beda usianya 15 tahun gitu. Enggak dulu Kayaknya lah. nggak dulu lah. Atau kalau misalkan mereka punya pacar, anakku yang cewek punya pacar, misalkan bawa ke rumah, terus masih seumuran, kayak ya udah lucu-lucuan aja ya. Aku apa-apa. Tapi kalau bedanya jauh, dia udah hampir 30 gitu. 30-an. nggak usah ya Ros, sayangku. Jangan lah, Ro. Gak usah Ron. Yang berikutnya. Mas Riz, kan Sarena lucu banget karena hobinya joget juga, sering kamu posting. Gimana cara kamu melindungi dari komentar yang jahat atau mungkin komentar-komentar yang enggak? Loh, IG aku kan di ban sekarang. Iya. hilang. Heeh. Apa? IG aku hilang. Gara-gara posting. Gara-gara posting anak terus. Jadi dibilangnya child abuse. Oh sekarang. Dibilangnya child abuse sama sexual content underage. Aduh, berarti kamu sekarang berarti Nggak punya postingnya di Instagram. jadi postingnya cuma di Nggak, IG TikTok. kamu aja. Gak punya IG. Aku gak punya IG. Sarena gak punya IG. Nggak, Tapi IG aku juga Sarena nggak. sama aku di ban semua hilang. Oh, tapi ya udah, Ya udahlah mau gimana lagi. Nggak ada. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan buat kerjaan juga nggak buat kamu Kan nggak? kerjaan aku bukan cuma di situ. Oh. Jadi kayak ya udahlah. Bukan situ kan tapi kan Allah nggak mungkin tidur Karos. Oh, iya. Pasti dikasih rezeki yang lain. Allah. Lain dari situ. Yoi. Jadi mungkin itu satu bentuk perlindungan juga ya. Gitu nggak sih? Maksudnya supaya nggak dia disalahgunakan juga Iya. video-videonya. Gitu ya. Oke, baik. Tapi enggak sih, aku tetap posting, anakku lucu banget. Iya, emang Aku ada dengan lucu. bangga untuk memposting itu sebenarnya. Tapi kan selalu ada kamu ya berewokan Iya, gitu kan. enggak juga sih. Chris, terima kasih sudah hadir Terima berbagi kasih, cerita. Kak. Dahlia, terima kasih sudah hadir. Niki, terima kasih. terima kasih, So sweet Kak. banget sih persahabatan kalian ini ya. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan ada banyak cerita yang bisa menghibur, banyak cerita juga yang bisa memberi manfaat. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Mwah.